Namaku Nadia. Aku anak kedua dari 2 bersaudara. Sejak kecil, hidupku terlihat baik-baik saja, setidaknya di mata orang luar. Aku tumbuh menjadi anak yang rajin, penyayang, dan kata orang, wajahku jauh lebih ayu dari kakakku, Reni. Tapi aku tidak pernah merasa lebih. Bahkan aku selalu berusaha mengalah untuk membuat Reni merasa dihargai sebagai kakak. Namun, entah sejak kapan, tatapan Reni padaku terasa berbeda. Bukan tatapan seorang kakak yang penuh kasih, melainkan tatapan yang seperti menyimpan bara. Ayah lebih sayang kamu, katanya saat kami masih remaja. Emak juga lebih sering muji kamu. Aku nggak pernah dipuji sejak kecil. Aku hanya bisa diam. Karena sejujurnya, aku pun merasa kakakku diperlakukan sama, bahkan lebih bebas daripada aku. Kami tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran Purwokerto. Ayah hanya seorang buruh tani, sedang ibu jualan sayur di pasar. Kami hidup sederhana, tapi cukup. Reni, kakakku, sempat sekolah sampai SMA, tapi tak lanjut karena katanya ingin langsung bekerja. Sedang aku, alhamdulillah, maksudku, alhamdulillah, bisa lanjut kuliah berkat beasiswa. Mungkin sejak itulah, api iri itu mulai membara. Hari itu, aku baru pulang dari kampus. Ibu menyambutku dengan senyum hangat dan teh manis. Tapi Reni hanya melirik sekilas dari kursi kayu depan rumah, lalu masuk ke kamar. "Reni, kenapa lagi, Mak?" tanyaku sambil melepas jilbab. "Biasa, mungkin capek kerja," jawab ibu pelan. Tapi aku tahu itu bukan alasan sebenarnya. Malam itu, aku memimpikan sesuatu yang aneh. Dalam mimpiku, aku berada di sebuah kebun gelap. Angin kencang berhembus, dan terdengar suara perempuan tertawa, nyaring dan menyakitkan telinga. Aku berbalik, dan kulihat seorang perempuan dengan wajah mirip Reni, berdiri di bawah pohon besar sambil membakar sesuatu. "Aku akan ambil semua yang kamu miliki, Nat, cantikmu, keberuntunganmu, hidupmu." Aku terbangun dengan napas memburu. Dada sesak, keringat dingin membasahi leher. Sejak malam itu, tubuhku mulai lemas. Aku mudah capek. Makanan tak terasa enak. Aku sering demam tanpa sebab. Dan yang paling aneh, bau anyir selalu mengikuti kemanapun aku pergi. Padahal aku rajin mandi, bersih, dan kamarku selalu aku semprot parfum. Aku coba cerita ke ibu, tapi ibu hanya menyuruhku istirahat. Tapi Reni, malam itu aku mendengar dia berbicara di telepon sambil berbisik di dapur. "Iya, Bu, kirimannya udah sampai?" "Ya, saya udah masukin rambutnya ke bungkusan itu. Udah saya tanam di belakang rumah." Jantungku serasa diremas. Apakah itu hanya halusinasi? Atau memang benar suara Reni? Malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Kali ini aku melihat seseorang menguburkan boneka kecil berisi rambut dan benang merah di dekat pohon pisang. Saat kubuka matanya, boneka itu punya wajahku. Dan sejak saat itu, aku mulai merasakan kematian pelan-pelan dalam tubuhku. Pagi itu, aku tak bisa bangun dari tempat tidur. Badanku panas dingin. Persendian terasa nyeri seperti ditusuk-tusuk jarum. Ibu panik, segera membawaku ke puskesmas terdekat. Tapi hasil pemeriksaan dokter, semuanya normal. Enggak ada tanda-tanda infeksi atau penyakit berat. "Bu, anak ibu kelihatan sehat dari hasil lab," ujar dokter. Tapi aku tahu, tubuhku tidak baik-baik saja. Malam-malamku semakin penuh mimpi buruk. Aku sering melihat ular melilit tubuhku, atau wajah perempuan tua berambut panjang yang tertawa sambil membawa jarum. Kadang-kadang aku mendengar suara ketukan di jendela saat jam 2 malam. Padahal kamar berada di lantai 2. Puncaknya, suatu malam aku merasa ada seseorang duduk di dadaku. Aku terjaga dalam kondisi tak bisa bergerak. Napas tersengal, mata terbuka. Tapi tubuhku seperti tertahan oleh beban tak kasat mata. Aku mencoba membaca istighfar, menyebut nama Allah, tapi lidahku keluh. Nafasku seperti dicekik. Setelah sekian detik yang terasa seperti jam, beban itu hilang. Aku menangis sepanjang malam. Hari berikutnya, aku menemukan bekas cakaran di pergelangan tangan.
Saat kutanya ke ibu, beliau langsung pucat. Nat, kamu tidur sambil ngigau semalam, badanmu menggigil. Terus kamu ngomong sambil melotot. Jangan bakar aku, jangan ambil wajahku. Ujar ibu terbata. Aku benar-benar takut. Aku merasa seperti hidupku sedang dihancurkan dari dalam. Aku bukan hanya sakit secara fisik, tapi jiwaku pun seperti terkikis. Bahkan aku mulai takut bercermin. Karena setiap kali aku menatap wajahku di cermin, aku melihat sosok lain berdiri di belakangku. Perempuan lusuh berambut acak-acakan, dengan tatapan marah, dan wajahnya menyerupai Reni. Ibu akhirnya mengajak aku ke rumah Pak Ustadz Rahmat, seorang tokoh agama yang dikenal sering membantu orang yang terkena gangguan gaib. Saat aku masuk ruangannya, Pak Ustadz hanya menatapku sejenak, lalu berkata pelan, "Anak ini dikirimi kiriman buruk, dan bukan sekali. Ini bukan sekadar iseng, tapi ada niat untuk menghancurkan." Ibu menangis. Aku hanya bisa tertunduk. Tubuhku gemetar. Dalam hatiku, aku berbisik, "Ya Allah, siapa yang tega?" Tapi jawaban itu datang dari Pak Ustadz. Ada orang dekat yang iri. Sangat iri pada anak ini. Ia merasa terancam karena kecantikan dan keberuntungan anak ini. Dia pakai jalan sesat. Dengan bantuan jin, dia ingin mengambil semuanya. Dek, hatiku seolah ditusuk dari dalam. Dan entah kenapa, wajah Reni langsung melintas dalam benakku. Sore itu, sepulang dari rumah Pak Ustadz, ibu memanggil Reni. "Reni, kamu pernah bawa-bawa rambut adikmu enggak? Atau kain baju bekas dia?" Tanya ibu hati-hati. Reni terlihat panik sejenak, tapi segera menutupi dengan tawa kecil. "Apa sih, Mak? Aku bukan anak kecil." Tapi malam itu, aku melihatnya diam-diam keluar rumah, menuju kebun belakang. Aku mengikutinya dari kejauhan. Ia menggali tanah di dekat pohon pisang. Dan aku melihatnya mengambil sebuah benda kecil berbungkus kain putih. Tanganku menutupi mulut. Itu bukan mimpi. Itu nyata. Dan kini aku yakin, aku disantet kakakku sendiri. Malam itu, aku menyaksikan kebenaran paling menyakitkan dalam hidupku. Aku berdiri gemetar di balik pohon, menyaksikan kakakku, darah dagingku sendiri, menggali tanah dan mengeluarkan bungkusan kain putih yang kotor dan berlumut. Di tangannya tergenggam boneka kecil dari kain goni, dipenuhi jarum-jarum hitam. Rambut panjang menjuntai dari kepala boneka itu, rambutku. Reni menatap boneka itu dengan sorot mata kosong. "Cantikmu cuma bawa masalah. Nat, semua orang lebih suka kamu. Bahkan laki-laki yang aku suka pun milih kamu," gumamnya dengan suara rendah. Sakit hatiku. Sejak dulu. Tubuhku lemas. Tangisku nyaris pecah. Tapi aku tahan. Aku mundur perlahan. Kembali ke rumah sambil menahan napas. Air mataku mengalir tanpa suara. Rasanya seperti ditusuk dari belakang oleh orang yang selama ini kupanggil kakak. Keesokan paginya, aku memutuskan jujur pada ibu dan Pak Ustadz. Pak Ustadz mengangguk tenang. "Itu sudah saya duga. Energinya sangat kuat karena berasal dari darah sendiri. Santet paling berbahaya justru yang datang dari orang serumah." Aku gemetar mendengar kalimat itu. Ibu tak kuasa menahan air mata. "Allah, kenapa anakku sendiri tega begitu?" Pak Ustadz menyiapkan ruqyah untukku dan mengajak ibu mengundang Reni ke rumah beliau sore itu. "Kita harus bicara baik-baik. Kalau tidak dihentikan, nyawa Nadia bisa terancam." Sore menjelang maghrib, Reni datang dengan wajah sedikit cemas. Tapi ia tetap mencoba tersenyum. "Mak, Nat, kenapa manggil ke rumah Ustadz segala? Ada apa sih?" Pak Ustadz langsung menatap tajam. "Duduk, Nak Reni. Saya tahu apa yang kamu lakukan. Dan saya nggak marah. Tapi saya ingin kamu sadar bahwa yang kamu jalani ini bisa membinasakan jiwa sendiri." Wajah Reni langsung memucat. Apa maksudnya, Pak?" Pak Ustadz mengeluarkan kantong kain berisi boneka yang tadi pagi kami ambil bersama ibu dari lubang di bawah pohon pisang. Reni menjerit kecil. "Itu bukan punyaku," teriaknya dengan suara tinggi. Tapi Pak Ustadz menoleh kepadaku.
lalu membacakan beberapa ayat suci. Seketika, tubuh Reni bergetar hebat. Ia muntah, bukan cairan biasa, tapi gumpalan benang dan rambut keluar dari mulutnya. Matanya melotot, tubuhnya kejang-kejang. Aku nggak mau Nat bahagia. Teriaknya dengan suara yang terdengar seperti bukan milik Reni. Ibu menjerit, memelukku. Air matanya tak berhenti mengalir. Pak Ustadz terus melantunkan ayat-ayat ruqyah, dan setelah beberapa menit, tubuh Reni ambruk. Ia menangis keras. Suara aslinya kembali. Aku cuma pengen diperhatiin. Mak, dari kecil aku selalu kalah. Aku nggak pernah merasa cukup. Ia terisak di lantai. Air matanya bercampur debu. Tanganku gemetar. Aku ingin memeluknya. Tapi luka batin ini terlalu dalam. Aku cuma ingin punya hidup yang dilihat orang seperti kamu, Nat. Aku menatap wajah kakakku yang hancur oleh iri dan dendam. Dan di sanalah aku sadar. Tidak ada yang lebih menyakitkan selain disantet oleh orang yang seharusnya melindungi. Pak Ustadz menatap kami semua dan berkata, syaitan hanya masuk ketika hati manusia dipenuhi hasad. Tapi pintu taubat masih terbuka, selama kita mau kembali pada Allah. Dan hari itu, pintu itu dibuka dengan air mata dan luka. Reni dirawat selama seminggu setelah malam ruqyah itu. Tubuhnya lemas, seperti kosong. Tapi saat matanya terbuka, aku melihat tatapan yang dulu pernah ku kenal, mata kakakku yang sebenarnya. Pak Ustadz menyarankan kami bicara dari hati ke hati. Maka suatu malam, hanya kami berdua di kamar. Reni mulai membuka luka lama yang selama ini ia simpan sendiri. Nat, kamu tahu nggak, sejak kita kecil, aku selalu dibandingin sama kamu, katanya lirih. Aku belajar keras, tapi kamu tetap lebih dipuji. Kamu tumbuh makin cantik. Aku tumbuh makin iri. Air matanya menetes. Kamu tahu siapa cinta pertamaku? Reza, anak Pak RT. Dia deketin kamu duluan, Nat. Padahal aku udah suka dia sejak SMP. Aku tertunduk. Aku bahkan tak tahu tentang perasaan itu. Aku nyoba jadi anak baik. Kakak yang hebat tapi selalu kalah. Sampai akhirnya aku percaya. Aku nggak akan pernah menang kalau nggak ambil jalan lain. Jalan yang gelap. Tangisnya pecah. Dan saat itulah aku merasa, dendam Reni lahir bukan karena benci padaku, tapi karena luka di hatinya tak pernah ada yang tahu, tak pernah ada yang obati. Aku memeluknya. Tubuhnya gemetar di pelukanku. Aku maafin, Kak. Demi Allah, aku maafin. Bisku. Tangis kami larut jadi satu. Malam itu, dendam patah oleh maaf. Hari-hari berikutnya, Reni mulai ikut pengajian. Ia menjauhi teman-temannya yang dulu membawanya ke jalur ilmu hitam. Tapi bekas dosa itu tak pergi begitu saja. Suatu malam, ia kerasukan kembali. Pak Ustadz datang dan berkata, jin yang dulu pernah kamu panggil, belum mau melepaskanmu sepenuhnya. Mereka ingin tumbal. Tubuh Reni kembali menggigil, menangis dalam kesakitan. Namun kali ini, ia tak lari. Ia melawan dengan zikir. Ia menangis sambil terus menyebut nama Allah. Allah, Allah, aku mau berubah. Ambil saja aku, jangan adikku. Dan malam itu, jin itu akhirnya pergi. Tapi tubuh Reni lemah sekali. Ia hanya terbaring. Aku menjaganya, menggenggam tangannya semalaman. Esoknya, ia tersenyum pelan padaku. Nat, makasih ya. Kamu kuat. Kamu pemaaf. Kamu lebih dari sekadar cantik. Aku menangis dalam diam. Karena aku tahu, senyuman itu adalah yang terakhir. Reni meninggal 2 hari kemudian. Dalam tidur. Seperti jiwanya telah berdamai dengan semua luka. Ibu tak berhenti menangis. Aku pun sama. Tapi aku merasa, ada kedamaian yang tersisa. Reni pergi dalam pelukan taubat. Dan aku memaafkan bukan karena aku hebat, tapi karena Allah mengajarkan bahwa maaf lebih menyembuhkan daripada dendam. Beberapa bulan kemudian, aku mulai menulis. Disantet kakakku sendiri, kisah luka, dendam, dan ampunan.
Sebuah buku tentang kenyataan pahit, tapi juga keajaiban memaafkan. Tubuhku belum sepenuhnya pulih. Kadang rasa sakit masih datang, tapi jiwaku sudah tidak dipenjara lagi. Kini, setiap malam sebelum tidur, aku berdoa, "Ya Allah, bahagiakan kakakku di sisi MU. Dia memang pernah menyakitiku, tapi dia juga pernah menjagaku. Dulu, saat aku belum bisa apa-apa. Dan aku tahu, Reni bisa mendengarnya."